Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resmilanti Azahra dengan NIM 2019 01202024. Saya berasal dari Prodi Akuntansi dari Universitas Esa Unggul. Di sini saya akan mempresentasikan tentang audit investigatif. Yang pertama, apa sih itu audit? Audit merupakan suatu proses yang sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Lalu, apa sih pengertian audit investigatif? Audit investigatif merupakan audit yang dilakukan dalam upaya untuk mengungkapkan adanya indikasi kuat terjadinya kecurangan yang berakibat kepada kerugian yang diderita oleh pihak-pihak terkait, baik berupa institusi maupun terhadap perorangan. Adapun proses yang dilalui memiliki target agar terselesaikannya berbagai indikasi kepada suatu kejelasan dan ketetapan secara hukum atas tindak kecurangan. Lalu, audit investigatif ini merupakan audit yang lebih dalam dan tidak jarang akan melebar ke audit atas hal-hal yang tidak disentuh oleh opini audit. Audit investigatif ini sendiri diarahkan kepada pembuktian ada atau tidak adanya fraud dan perbuatan melawan hukum. Meskipun tujuan opini audit berbeda dari audit investigatif, namun teknik auditnya sama. Hal yang berbeda hanyalah penerapan yang lebih intens dalam audit investigatif. Penerapan teknik yang lebih mendalam kadang-kadang melebar dengan fokus pada pengumpulan bukti hukum untuk menentukan apakah seorang melakukan fraud atau tidak. Lalu ada tujuan audit investigatif. Yang pertama ada untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dapat diterima oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau mengumpulkan bukti hukum dan barang bukti sesuai dengan acara hukum pembuktian yang berlaku. Yang kedua ada untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kecurangan atau kejahatan. Maka dari itu pendekatan prosedur serta teknik yang digunakan dalam audit investigasi juga berbeda dengan pendekatan prosedur dan teknik yang digunakan dalam audit keuangan maupun audit yang lainnya. Lalu ada jenis audit investigatif. Yang pertama ada audit investigasi proaktif. Audit investigasi proaktif adalah audit yang dilakukan pada entitas yang mempunyai risiko-risiko penyimpangan, tetapi entitas tersebut dalam proses awal auditnya belum tidak didahului oleh informasi tentang adanya indikasi penyimpangan yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian perekonomian negara. Lalu ada audit investigasi reaktif. Audit investigasi reaktif ini mengandung langkah-langkah pencarian dan pengumpulan bukti-bukti yang diperlukan untuk mendukung dugaan atau sangkaan awal tentang adanya indikasi penyimpangan yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian keuangan atau kekayaan negara dan atau perekonomian negara. Istilah reaktif ini diambil karena adanya didasarkan fakta pada auditor melakukan reaksi untuk memvalidasi bukti-bukti indikasi penyimpangan tersebut. Lalu ada pembuktian dalam audit investigatif. Tugas auditor investigatif adalah untuk membuat terang perkara pidana yang dihadapi penyidik dengan cara mengumpulkan bukti. Bukti pada audit investigatif sama dengan bukti yang diterapkan dalam standar auditing. Bukti tersebut ini harus kompeten. Audit investigatif dilaksanakan untuk membantu penyidik sehingga alat buktinya harus sesuai dengan alat bukti yang sah menurut KUHP. Alat bukti yang sah diatur dalam pasal 18 KUHP, yaitu 1. Ada keterangan saksi, yang kedua ada keterangan ahli, yang ketiga ada surat, yang keempat ada petunjuk, yang kelima ada keterangan dari terdakwa. Lalu ada aksioma investigatif. Apa sih aksioma itu? Aksioma ini adalah pernyataan yang tidak dibuktikan atau tidak diperagakan dan dianggap sudah jelas dengan sendirinya. Aksioma ini merupakan titik tolak untuk menarik kesimpulan tentang suatu kebenaran yang harus dibuktikan melalui pembentukan teori yang sudah dibentuk pada awalnya. Lalu Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE menyebutkan 3 aksioma dalam melakukan investigasi atau pemeriksaan fraud. Ketiga aksioma ini oleh ACFE diistilahkan fraud aksioma atau aksioma fraud yang terdiri dari yang pertama ada fraud is hidden. Sifat perbuatan fraud ini adalah tersembunyi.
Metode atau modus operasinya mengandung tipuan atau menyembunyikan sedang berlangsungnya fraud. Hal yang terlihat di permukaan bukanlah yang sebenarnya terjadi atau yang sedang berlangsung. Metode untuk menyembunyikan fraud begitu banyak. Pelaku fraud sangat kreatif mencari celah-celah untuk menyembunyikan fraudnya sehingga investigator yang berpengalaman pun sering terkecoh, memberikan pendapat bahwa fraud terjadi padahal fraud itu tidak terjadi. Membuat investigator yang memeriksa fraud beresiko untuk menghadapi tuntutan hukum. Yang kedua ada reverse proof. Reverse proof secara harfiah berarti pembuktian secara terbalik. Agar kita tidak keliru mencampur adukannya dengan istilah hukum pembalikan beban pembuktian, dapat diterjemahkan dengan reverse proof sebagai pembuktian fraud secara timbal balik. Penjelasan ACFI mengenai aksioma fraud yang kedua ini, pemeriksaan fraud didekati dari dua arah. Untuk membuktikan fraud memang terjadi, pembuktian harus meliputi upaya untuk membuktikan bahwa fraud ini tidak terjadi, dan sebaliknya, dalam upaya pembuktian fraud tidak terjadi, pembuktian harus meliputi upaya untuk membuktikan bahwa fraud memang tidak terjadi. Lalu yang ketiga ada existence of fraud. Aksioma ini secara sederhana ingin mengatakan bahwa hanya pengendalian yang dapat berhak menetapkan bahwa fraud memang tidak terjadi. Pemeriksaan fraud ini berupaya membuktikan terjadi atau tidak terjadinya fraud, namun hanya pengendalian yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan hal-hal ini. Di Amerika Serikat sendiri, wewenang itu ada pada pengadilan atau majelis hakim dan para juri. Dalam upaya menyelidiki adanya fraud, pemeriksa membuat dugaan mengenai apakah seseorang bersalah atau tidak. Bersalah atau tidaknya seseorang merupakan dugaan atau bagian dari teori fraud, sampai pengadilan memberikan putusan atau vonis. Lalu ada prinsip-prinsip audit investigatif. Investigasi adalah tindakan mencari kebenaran. Kegiatan investigasi mencakup pemanfaatan sumber-sumber yang dapat mendukung fakta yang dipermasalahkan. Lalu semakin kecil selang antara waktu terjadinya tindak kejahatan dengan waktu untuk merespons, maka kemungkinan bahwa suatu tindak kejahatan dapat terungkap akan semakin besar. Lalu auditor mengumpulkan fakta-fakta sehingga bukti-bukti yang diperolehnya tersebut dapat memberikan kesimpulan sendiri. Lalu bukti fisik merupakan bukti nyata. Bukti tersebut sampai kapanpun akan selalu mengungkapkan hal yang sama. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan saksi akan sangat dipengaruhi oleh kelemahan manusia. Jika auditor mengajukan pertanyaan yang cukup kepada sejumlah orang yang cukup, maka akhirnya akan mendapatkan jawaban yang benar. Lalu informasi merupakan nafas dan darahnya investigasi. Lalu ada prosedur dan tahapan audit investigasi. Yang pertama, ada tahap perencanaan. Perencanaan audit investigatif dilakukan setelah adanya informasi awal yang sudah kita ambil. Kemudian organisasi pengawas membentuk tim audit investigasi. Tugas pertama tim tersebut adalah menelaah informasi awal tersebut. Pada tahap perencanaan ini, tim harus menentukan pertama jenis-jenis penyimpangan yang terjadi, modus operandi, yang ketiga ada sebab-sebab penyimpangan, yang keempat ada unsur-unsur kerjasama, yang kelima ada pihak-pihak yang terlibat, yang keenam ada estimate besarnya kerugian negara atau daerah akibat kasus korupsi tersebut atau fraud tersebut. Yang kedua ada tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, tim harus memperoleh bukti audit yang memperkuat dugaan tindakan pidana korupsi atau fraud. Bukti-bukti fraud tersebut diperoleh dengan cara adanya inspeksi, observasi, wawancara, konfirmasi, analisa, pemeriksaan bukti tertulis, perbandingan, rekonsiliasi, penelusuran, perhitungan kembali, penelaahan, review analitis, dan pemaparan. Lalu yang ketiga ada tahap pelaporan. Tahap pelaporan hasil audit investigatif harus memenuhi unsur-unsur, yaitu pertama, akurat, jelas, yang ketiga berimbang, yang keempat relevan, dan yang terakhir ada tepat waktu. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai audit investigatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.